Halo seluruh, kembali lagi sama gue Ketua KPI. Kali ini gue bakal ngebahas tentang film Jepang seluruh berjudul Shinobi Heart Under Blade. Kalau diterjemahin ke bahasa Milwaukee artinya ninja petarung hati yang terluka seluruh. Sebelum itu boleh dong like video ini, komen di bawah next bahas film apa, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari gue. Cerita diawali dengan sebuah tulisan melayang di gurun tandus menceritakan tentang para shinobi yang sejak tahun 1614, kurang lebih jam 2 seperempat ya guys, terus bertarung hingga 400 tahun lamanya, dan hanya tersisa dua desa terkuat, kita sebut saja desa Cimuncang dan desa Cipedes. Itu pun mereka masih bermusuhan hingga saat ini, namun berhasil ditengahi oleh lurah saat itu bernama Hattori Hanjo. Lalu di sana ada dua sejoli dari dua desa yang berseteru sedang bertemu. Pertemuan dua sejoli ini di sebuah curug yang tidak disengaja. Mereka adalah cucu dari pemimpin masing-masing desa. Mereka berdua adalah ninja dari kedua desa yang bermusuhan. Si cewek bernama Oboro dari desa Cimuncang, dan si ninja cowok bernama Genosuke dari desa Cipedes. Alur cerita berlanjut ke sebuah kantor kecamatan, di mana di dalamnya terdapat seorang camat dan kades yang sedang membahas bagaimana cara membasmi dua desa shinobi terakhir yang sangat mengancam ketentraman dan keamanan kecamatan Jepang tersebut. Inilah si camat bernama Tokugawa Ieyasu. Dipengaruhi oleh si kades yang bernama Non Kobotenkai bahwa mereka harus mengadu domba kedua desa untuk diberikan misi bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa shogun berikutnya. Setelah obrolan yang menggagumkan, scan pindah ke dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Siapa mereka? Yaitu si Oboro dan Genosuke. Ternyata setelah pertemuan mereka di curug, mereka saling jatuh cinta dan memeluk kasih secara tersembunyi-sembunyi dari kedua desa. Backstreet seluruh. Pindah scene lagi seluruh ke halaman lapang di kecamatan. Si kades dan camat akhirnya mengadakan sayembara yang dipimpin oleh Lurah Hanjo untuk menentukan skill dari kedua desa. Mereka ini nggak tahu kalau mereka bakal diadu domba sama kecamatan agar kedua desa saling bertarung untuk menentukan siapa shogun berikutnya. Tanpa harus mengotori tangan kecamatan, jadi si camat takut nih kalau para shinobi ini bersatu dan membelot. Akhirnya diumumkan kalau desa Cipedes mewakili putra mahkota pertama dan desa Cimuncang mewakili putra mahkota kedua. Mereka disuruh memilih shinobi terkuat mereka untuk bertarung dan menentukan siapa pemenang yang akan mewakili naik tahtanya penerus shogun berikutnya. Keji ya seluruh pemerintah Jepang ini. Pindah scene ke pemilihan shinobi dari masing-masing desa seluruh, dan yang mewakili Cimuncang adalah Tenjen Yasamaru Mino Hotarubi dan Oboro. Dari desa Cipedes adalah Hyoma Keshiro Kagero Kisaragi dan Genosuke. Dua sejoli ini adalah pemimpin para shinobi untuk bertarung. Mereka berdua pun dalam kegalauan karena misi ini mengharuskan mereka untuk membunuh satu sama lain. Scene berlanjut ke hutan di mana di situ menjadi tempat para tetua bertemu. Mereka pun bertarung sampai mati. Lalu kita diperlihatkan kembali ke curug tempat Oboro dan Genosuke bertemu. Mereka pun mengobrol tentang bagaimana hubungan mereka jika seperti ini. Si Oboro ini kekeh kalau takdir mereka nggak akan pernah bisa bersatu, sedangkan si Genosuke terus meyakinkan si Oboro kalau takdir mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Kembali ke Cipedes, desanya si Genosuke. Tetua mereka telah mati seluruh, dan si Genosuke menyalahkan pihak kecamatan karena mereka biang keladi dari pertarungan kedua desa tersebut. Begitupun dari desa Cimuncang, kematian ketua suku mereka pun tidak terelakkan. Dalam kegalauan, Genosuke memilih jalan dia sendiri, yaitu pergi ke kecamatan bersama anak buahnya, menanyakan apa tujuan sebenarnya dari pertarungan antara dua desa shinobi kepada si kades Hattori Hanjo. Genosuke pun mengirim SMS kepada Oboro untuk mengikuti mereka ke kecamatan seluruh. Oboro pun setuju dan mengikuti Genosuke bersama para bawahannya. Mereka pun berangkat seluruh.
Di tengah perjalanan, mereka ini malah bertarung, Lur. Meskipun si Genosuke nggak mau terjadi pertarungan, mereka malah bertarung satu sama lain atas dasar keinginan mereka sendiri, Lur. Bener-bener nih shinobi ya, Lur. Mereka malah membangkang dan membuat statement kalau takdir mereka hanya untuk bertarung. Ini jurusnya keren-keren, Lur. Kayak di anime Naruto gitu. Ada juga pengguna jutsu mata, yaitu para pemimpin desa, si Genosuke dan si Oboro. Anak buah dari masing-masing desa pun mempunyai jutsu yang unik dan mematikan. Seperti yang sedang bertarung saat ini, yaitu Yasamaru dan Koshiro. Yasamaru pengguna jutsu rambut dan Yoshiro pengguna jutsu senjata. Shin pun beralih kepada pertarungan 2 lawan 1 antara Mino dari desa Cimuncang versus Kagero dan Kisaragi. Mino pun kalah karena mencium si Kagero, Lur. Dia terkena jutsu racun dari ciumannya si Kagero lalu meninggoy. Sekedar info ya, Lur, Mino ini jutsunya merubah kepribadian jadi hewan buas dan punya cakar di tangan kayak Wolverine. Sedangkan si Kagero memiliki jutsu racun gitu, Lur. Lanjut. Balik lagi ke duel antara si Yasamaru sama si Yoshiro, dan pemenangnya adalah Yoshiro, Lur. Meskipun terdesak karena jutsu si Yasamaru ini cukup menyulitkan, Yoshiro berhasil menang, Lur. Kagero dan Kisaragi pun muncul. Kisaragi pun tertarik kepada wajah si Yasamaru yang cukup ganteng ini, Lur. Dia pun menggunakan jutsu merubah wajah miliknya. Kisaragi pun merubah wajahnya dan menyamar masuk di antara anggota desa Cimuncang, Lur. Scene berlanjut kepada pihak desa Cimuncang, Lur. Tinggal 3 tersisa dari mereka berlima, sedang duduk santai di samping air terjun. Gue pun gak tahu, Lur, mereka lagi ngapain di samping air terjun. Hyoma pun mengendap-endap dan menusuk Tengen. Ketika Hyoma lanjut menargetkan Oboro, Hotarubi pun menggunakan jutsu pengendali serangga. Ketika Hyoma teralihkan oleh serangga, dia pun ditusuk oleh Tengen. Ternyata, jutsu Tengen adalah keabadian. Ketika itu terjadi, Genosuke menyaksikan Hyoma dibunuh dengan keji oleh Tengen. Saat itu pun pandangan Genosuke terpaku penuh amarah pada Tengen yang membunuh Hyoma. Namun di balik sosok Hyoma, ada si Oboro, Lur. Pandangan Genosuke pun berubah melemah karena ada si cantik Oboro kekasihnya. Kembali ke grup desa Cimuncang, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kecamatan, namun diserang oleh anak buah si Genosuke yang kekeh pengen bertarung, yaitu si Koshiro. Si Koshiro menyerang dengan melemparkan paku-paku tajam ke arah gerombolan shinobi desa Cimuncang. Pertarungan sengit pun terjadi. Di sini Hyoma yang menyamar sebagai Yasamaru pun terbunuh oleh Tengen, dan juga Hotarubi menjadi korban kali ini. Si gadis imut dan manis ini meninggoy karena ingin melindungi Oboro, Lur, yang udah anggap dia sebagai tetehnya sendiri. Sementara itu si Koshiro kabur dengan luka yang diberikan oleh Tengen. Oboro dan Tengen pun mengejar Koshiro. Dengan kekuatan mata si Oboro, Koshiro pun tidak selamat. Sekali tatap menghancurkan seluruh tubuh Koshiro. Akhirnya Koshiro pun meninggoy di tangan Oboro, Lur. Shin pindah ke Genosuke. Genosuke diajak sparring oleh Tengen di kuil kosong di tengah hutan, Lur. Namun ditantang oleh Kagero yang saat itu bersama Genosuke. Mungkin itu ada jebakan, kata Kagero. Namun Genosuke menghilangkan prasangka tersebut. Akhirnya Genosuke pun bertemu dengan Tengen, si shinobi tertua karena keabadiannya.
Tenjen pun memberitahu Genosuke tentang rencana kecamatan, bahwa tujuan sesungguhnya adalah memusnahkan kedua desa shinobi, yaitu Cimuncang dan Cipedes. Tenjen pun memberitahu bahwa saat ini para samurai kecamatan sedang menuju ke kedua desa tersebut. Tenjen pun menyerang Genosuke, namun dalam sekejap kalah seluruh. Genosuke ini shinobi terkuat, pemilik kekuatan mata ya seluruh. Kekuatan matanya adalah memperlambat semua gerakan musuhnya. Genosuke pun berlalu, namun Kagero yang tahu kalau Tenjen adalah shinobi abadi dan ternyata dia masih hidup. Kagero pun mencoba membunuh Tenjen, namun kalah. Saat Tenjen sudah merasa bosan dengan kehidupan shinobi, dia pun meminta tolong kepada Kagero yang sekarat untuk membunuhnya dengan jutsu racun yang dia miliki. Tenjen pun mencium Kagero dan menyerap racunnya. Akhirnya mereka meninggoy seluruh. Genosuke yang mengetahui suara dari Kagero pun kembali dan memergoki mereka sudah terkapar tak bernyawa. Mengetahui rencana dari kecamatan, para ninja kecamatan pun menyerang Genosuke seluruh. Ada 30 ninja kecamatan yang menyerbu Genosuke, namun tidak satu pun selamat. Akhirnya film sudah berada di penghujung cerita. Genosuke pun bertemu dengan Oboro, namun dasar si Oboro awewe liar, tidak berpikir dan dongok. Kalau peperangan tidak menyelesaikan apapun, akhirnya si Genosuke pun mati di tangan Oboro. Karena Oboro kekeh kalau cinta mereka tak mungkin bersatu. Dasar liar, Oboro liar. Kan bisa gitu, gak usah dibunuh si Genosuke-nya. Benar-benar bikin kesal nih film. Ya udah seluruh, namanya juga film. Akhirnya si Oboro pun ke kecamatan untuk meyakinkan Shogun kalau para shinobi dari kedua desa bisa bersatu dan tidak membahayakan. Akhirnya demi meyakinkan kecamatan, si Oboro pun membutakan kedua matanya seluruh agar pihak kecamatan percaya. Setelah semua yang dilakukan Oboro, pihak kecamatan pun menarik pasukan samurai yang menyerang kedua desa dan kedamaian pun tercapai. Setelah pertarungan penuh darah dan air mata yang sia-sia, dan itulah kisah membagongkan dari kebodohan seorang wanita yang kekeh dan egois bernama Oboro. Jadi bagi para wanita, cobalah terbuka pikirannya, gak usah kekeh dan harus berpikir untuk yang terbaik. Tamat seluruh.